cuma wah itu orangnya pintar kalau ngomong, tapi kalau orang yang bodoh dikelabui mudah Ustaz. Tapi kalau kita orang bisnis, lihat dari cara bicaranya, kita gampang untuk ngelihat bahwa ini orang pembohong, itu mudah sekali Ustaz. Betul. Siapa? Dodi betul. Iya. Dodi dia bilang saya akan ngasih, tapi dia minta, jadi setiap Zakir Naik ceramah, dia setiap, bukan di Bekasi aja ya, dimanapun dia ceramah, dia minta untuk Yusuf Mansur dikasih ruang dan waktu untuk mengumpulkan sedekah. Kebayang nggak antum kalau satu stadion Bekasi itu ngasih uang? Kebayang nggak antum? Katanya Zakir Naik ini pinter, katanya Zakir Naik ini bukan orang ikhlas. Ini bukan orang ikhlas. Iya. Dokter, saya tanya, saya yang nanya selanjutnya, what Yusuf Mansur ask you to do? Kamu ditanya apa sama Yusuf Mansur? Oh ya, dia mau nyumbang saya dalam jumlah besar, tapi dia minta waktu di acara di Bekasi ini, saya disuruh ngumpulin uang untuk sodako. Allah Karim. Zakir Naiknya nggak mau. Allah Karim. Iya. Ini masalah Yusuf Mansur ini golim, ini orang harus betul-betul ya ini Ustaz, katanya Ali bin Abi Thalib Ustaz ya. Radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib tuh di salah satu bukunya mengatakan, sungguh ada dua golongan manusia yang saya tidak sanggup memikulnya. Seolah-olah punggung saya patah untuk memikulnya, yaitu siapa? Alimun muta'atik dan jahilun mutanasik. Orang alim yang jahat dan orang bodoh yang beribadah. Baik Pak Jenny, dari mana modelnya dan dibentuk tim mencari fakta? Ya, saya sendiri juga dulu pernah mengelola sebuah usaha kuliner Pak. Dan ketika kita ingin membuka cabang baru, usaha baru, nah ini kita tidak cukup hanya didapatkan modalnya dari profit cabang yang pertama atau cabang-cabang lain. Ini harus ada modal yang besar, harus ada investor. Nah, kalau berbicara warung steak and shake ini, kita lihat ini perkembangannya ini cukup cepat Pak. Dalam satu dekade saja atau 10 tahun ini Pak, ini sudah mempunyai puluhan hingga ratusan cabang gitu Pak. Nah, saya menemukan suatu video, ini video lama Pak. Nah, ini nanti bisa teman-teman buka sendiri yakini di mana ini masih ada kaitannya dengan pemilik warung steak and shake, Jody Brotosen dengan Yusuf Mansur. Di mana pada waktu tersebut ini pernah menemui Dr. Zakir Naik Pak. Nah, seperti apa pertemuannya dan apa yang dibicarakan. Nah, ini kita putar videonya dulu Pak ya. Bisnya si Yusuf Mansur menghubungi panitia. Waktu itu ingin bertemu dengan Zakir Naik dan ingin membantu dalam pendanaan. Udah pada waktu itu ditentukan kira-kira jam 4 sore Ustaz. Pada waktu itu Ana, Zakir Naik, beberapa panitia lagi di atas nunggu Yusuf Mansur. Datang ini Yusuf Mansur. Datang foto dengan saya. Halo, gimana Beb? Sehat? Udah ngobrol panjang lebar. Dan anak ketemu Yusuf Mansur ini 2 kali Ustaz. Pertama di tempat itu, kedua di Wadi Mubarok. Karena anak saya dulu saya taruh di Wadi Mubarok habis Quran. Karena Yusuf Mansur kan teman dekat pengasuh pondok Wadi Mubarok yang di Cisarua. Nah, udah di situ akhirnya setelah temennya datang ini yang punya ini, masuklah ke dalam ruangan bersama kami dengan Zakir Naik. Nah, setelah ketemu si Yusuf Mansur bilang, maaf, saya tidak mau ada seorang pun di sini di ruangan ini, kecuali Zakir Naik, saya dan si pemilik steak ini siapa namanya? Jody Brotoseno. Ya, nggak tahu selalu anak muda, masih muda. Iya, Jody Brotoseno. Udah
ditutup lah sama Zakir Naik. Dia datang sama istrinya tuh si Yudi ini. Judi ya. Ditutup kira-kira 1 jam, keluar, terus mereka pulang nih berdua. Iya. Ah udah, kita nggak nanya Zakir Naiknya masuk ke dalam kamar, kita ngadakan acara besoknya. Pada waktu kita sarapan, ditanya sama kita, dokter, saya tanya, saya yang nanya selanjutnya, what Yusuf Mansur ask you to do? Kamu ditanya apa sama Yusuf Mansur? Oh ya, dia mau nyumbang saya dalam jumlah besar, tapi dia minta waktu di acara di Bekasi ini saya disuruh ngumpulin uang untuk sodako. Allah Karim. Zakir Naiknya nggak mau. Allah Karim. Iya. Zakir Naiknya langsung menolak, Ustaz. Dia bilang, untuk apa sodako? Dia bilang, iya, saya akan bantu kamu keperluan uang berapa, tapi saya minta nanti Baik Pak Jenny, ini ada informasi ya dari salah seorang panitia yang dulu menjadi panitia acara Dr. Zakir Naik di Stadion Patriot Bekasi kalau tidak salah ya. Sebelum acara tersebut ini ternyata Yusuf Mansur bersama Jody Brotosuseno ya, owner dari Warung Steak and Shake ini mendatangi Dr. Zakir Naik dan ingin berbicara secara 4 mata gitu dengan Dr. Zakir Naik ya di suatu ruang tertutup begitu. Nah ternyata ini meminta waktu. Nah waktu setelah acara Dr. Zakir Naik ini minta waktu supaya diadakan penggalangan dana sedekah gitu Pak. Nah ini Pak Jenny tanggapannya bagaimana Pak? Jadi begini ya, sebenarnya Yusuf Mansur dalam bentuk apapun, kalau ngelihat dari pembicaraan itu, terus kita ngelihat fakta yang sudah ada ketika di kota wisata. Di kota wisata beberapa kali ada pengajian Yusuf Mansur tidak lepas dari namanya sedekah itu. Iya, betul. Memang dia ya ceramah sedekah, kemudian hasil sedekah itu kemana kita nggak tahu. Tapi beberapa kali di sini tidak menarik sedekah itu nggak pernah. Kecuali terakhirnya ketika mereka presentasi bisnis batu bara. Tapi akhirnya kan ujung-ujungnya duit gondol juga, Mas. Iya. Nah, kalau di dalam video tadi Yusuf Mansur datang dengan Jody Brotosuseno dan istrinya, berarti kan klub sama ini. Betul. Klub sama ini, ya kan? Hubungan dekat ya. Artinya ada hubungan dekat antara ya Yusuf Mansur dengan Jody Brotosuseno, ya kan? Nah, yang menjadi pertanyaan, ketika Yusuf Mansur menghimpun dana umat baik itu di bisnis batu bara, terus kemudian Paitren E-Money ya, kemudian ada Paitren Asset Management, terus kemudian untuk beli Hotel City, tabung tanah dan lain sebagainya, kok tidak maju? Artinya tidak ada yang jalan. Berakhir dengan kesedihan lah. Artinya tidak ada beritanya. Tetapi berkaitan dengan yang diklaim Yusuf Mansur itu usahanya dan itu tidak mengimpun dana dari orang. Misalnya mereka mengatakan warung steak, terus kemudian mengatakan Bebek Slamet dan Mas Mono dan lain sebagainya. Yang jelas Bebek Slamet kemudian warung steak ini kan maju. Tapi kan tidak dicampur dengan umat kan? Betul. Nah, itu dananya dari mana? Itu dananya dari mana? Kalau kita memang secara personal nggak bisa mengaudit itu, tapi makanya saya teriak terus saya tolong pemerintah, minta pemerintah, tolong pemerintah buka telinganya, buka matanya, buka kupingnya, ya kan? Masyarakat sudah banyak yang dirugikan nih, bentuk tim pencari fakta, telusuri, audit ya berkaitan dengan di bawah warungku ya, baik itu Bebek Slamet kemudian warung steak nih, audit dananya dari mana dia dapat untuk mendirikan itu. Saya kira ketika itu nanti diaudit akan ada titik terangnya di sana. Saya berkeyakinan. Karena memang ini yang menjadi pertanyaan. Kalau memang yang menemui Dr. Zakir Naik ini Yusuf Mansur sendiri itu mungkin ya bisa dibilang wajar ya. Yusuf Mansur memang kesana kemarin kan memang dikenal sebagai ustadz yang terkenal suka menggalang sedekah gitu ya. Tapi ini bersama Jody Brotosuseno, seorang pemilik usaha warung steak and shake gitu Pak. Yang menjadi pertanyaan begitu. Apa maksudnya begitu ya? Dan juga
ini kan Yusuf Mansur mengatakan ingin membantu dalam bentuk dana kepada Dr. Zakir Naik, tetapi meminta satu syarat, diadakan ya di dalam pengajian Zakir Naik itu minta waktu untuk berceramah menggelang sedekah. Nggak ada cerita lain kalau udah Yusuf Mansur masuk ke mimbar galang sedekah. Nah, ini kan untungnya Dr. Zakir Naik ini menolak, Pak. Nah, saya berkeyakinan Dr. Zakir Naik itu memang mereka datang ke Indonesia memang bukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk syiar agama lah, begitu menurut saya. Jadi ketika mereka akan dicampuri oleh Yusuf Mansur, ini nanti nama gue kotor nih bahasanya gitulah ya, maka mereka nggak mau gitu. Kan beda orang berceramah dengan menyampaikan ilmu agama yang tujuannya mencerdaskan umat, menuntun umat, dengan orang yang berceramah cari duit, kan beda, Mas. Iya. Gitu. Ya, ini yang pantas dipertanyakan juga, Pak. Nah, ini untungnya kan Dr. Zakir Naik menolak, Pak. Nah, ini kalau saja seandainya Dr. Zakir Naik mengizinkan, Pak. Nah, ini kalau memang diizinkan Yusuf Mansur ini menggalang dana sedekah dari puluhan ribu umat yang datang ke stadion tersebut. Nah, ini berapa jumlah rupiah yang terkumpul? Nah, ini pertanyaan, digunakan untuk apa gitu, Pak? Ya kan Yusuf Mansur sudah berhitung. Nah, betul. Ya kan? Berapa dia bilang, berapa kebutuhanmu kami akan sokong sebatas saya saya minta waktu untuk berceramah di sana. Menggalang sedekah kan tujuannya. Nah, ketika Dr. Zakir Naik nggak mau memberikan waktu, kan Yusuf Mansur nggak nyumbang juga, Mas. Iya, betul. Artinya mereka mau nyumbang, tapi ada bahasanya ada udang di balik batu atau udang di balik rempeyek lah begitu. Jadi Yusuf sendiri sudah memperhitungkan, Pak ya? Sudah memperhitungkan. Misalkan mengeluarkan uang sekian diberikan kepada Dr. Zakir. Ini tidak sebanding dengan nanti yang didapatkan ketika ini menggalang dana sedekah dari puluhan ribu umat gitu, jamaah. Iya kan, jamaahnya banyak. Ketika Zakir Naik itu memberikan ceramah, jamaahnya banyak, ya kan, mereka sudah memperkirakan nanti begitu dia ceramah sedekah yang nyumbang banyak, terus kemudian sebagian dikeluarkan pada Zakir Naik kan, begitu kan. Artinya mereka sudah menghitung untung ruginya. Lah ketika Zakir Naik nggak mau, tanya sama panitia, Yusuf Mansur dan Jody Broto Suseno nyumbang atau enggak? Kalau Yusuf Mansur dengan Broto Suseno tidak menyumbang, berarti ada udang di balik batu, ingin mencari keuntungan berkaitan dengan datangnya Zakir Naik itu kan. Gitu. Ini kita lihat juga pandai juga ya, intinya Yusuf Mansur itu melihat peluang gitu, banyak peluang. Ketika ada orang rame ya kan, orang kalau sudah ribuan orang kemudian ketemu, misalnya Zakir Naik yang sudah dirindu-rindukan ketemu ya kan, kemudian Zakir Naik sudah di sana, orang kok udah seneng nih, Mas. Kemudian mereka diganti Yusuf Mansur yang ngomong, ini idolamu udah datang dan lain sebagainya, kamu kumpulkan. Oh, itu gampang sekali berarti. Baik. Ya kan? Oke, Pak. Baik, kita lanjut videonya, Pak. Ya. Namanya kamu dokter meminta uang dari masyarakat waktu itu puluhan ribu, Ustaz. Tiket aja kita jual 20.000 habis dalam waktu, kan free waktu itu. Iya, betul. 20.000 habis dalam waktu 1 jam kok, Ustaz. Anak kan jadi panitianya, anak kan di depannya Zakir Naik itu, anak nggak ngeliat lagi Yusuf Mansur setelah ditolak sama Zakir Naik. Iya. Masya Allah. Kurang ini anak kasih foto anak sama Yusuf. Boleh. Waktu itu di hotel ini. Itu foto ini pas acara itu ya, Ini di hotel. Iya. Ini acara di hotel. Ini acara di hotel. Jadi kita nunggu si Yudi ini datang. Ini sebentar nih, anak kasih foto anak dengan Yusuf Mansur. Iya. Zakir Naik peka, Ustaz. Zakir Naik sangat peka. Jadi waktu tanya, kamu mau bantu saya, tapi kamu nyuruh saya untuk mintain sedekah, kebayang nggak kalau Zakir Naik ini bukan orang pinter, Ustaz? Iya. Sampai ke situ ya Allah ya Robbi.
Oh, antum kalau mau ngomong masalah ini nggak apa-apa, tapi Ustadz, Ana ini kan warga negara Australia, Ana bukan warga negara Indonesia lagi, jadi apa foto Ana jangan di ini karena ini kan cebong Ustadz. Yusuf Mansur ini kan cebong akut ini. Iya. Enggak, sekarang sudah nggak ada, sudah nggak ada rivalitas cebong kampret itu udah nggak ada lagi sekarang, udah nggak ada lagi. Bahwa ada yang mau menyeret-nyeret situ sudah nggak ampuh lagi, gitu. Nih, anak kasih foto anak dengan beliau. Oke. Udah masuk ke WhatsApp antum tuh. Oke. Sip. Waktu kejadian dulu itu. Oke. Di Hotel Horizon tuh ada di Hotel Horizon. Hotel Horizon Bekasi ya, dekat dengan stadion itu. Dengan lapangan itu ya. Iya. Ini pada waktu acara itu, di ini ada acaranya. Cuma apa wah itu orangnya pintar kalau ngomong, tapi kalau orang yang bodoh dikelabui mudah Ustaz, tapi kalau kita orang bisnis lihat dari cara bicaranya kita gampang untuk ngelihat bahwa ini orang pembohong itu mudah sekali Ustaz. Betul. Ini mudah sekali orang dikasih ini. Iya. Dikasih pembodohan itu Ustaz. Betul. Yusuf Mansur sendiri menurut antum kena nggak Ustaz dia Ustaz? Gimana? Menurut antum bisa kena nggak dia ini Ustaz? Bahwa dia sudah mempersiapkan sepak terjang itu dia sudah siapkan dari awal bahwa konsekuensinya seperti apa dia sudah siapkan, tapi sepandai-pandainya dia juga satu waktu dia akan jatuh juga. Contohnya batu bara yang selama ini dia merasa aman, mudah-mudahan ini enggak, karena ada celah hukum yang bisa teman-teman lawyer itu bisa bedah di situ. Ternyata dalam PT itu dia sebagai komisaris utamanya. Selama ini kan orang nggak tahu gitu. Orang nggak tahu, dan bahkan para korban sendiri nggak tahu bahwa PT itu ada. PT yang pertama kali diajak ke situ untuk diajak orang-orang untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening PT yang awalnya disangka fiktif, ternyata benar PT itu ada. Itu. Yang lainnya ya memang kayak patungan usaha gitu, memang dari awal dia sudah siapkan bahwa akan ada konsekuensi seperti ini, sehingga dia sudah siapkan kelemahan-kelemahan, memanfaatkan kelemahan-kelemahan daripada para investor. Pintar dia, tapi tidak semua dia bisa berkelit, insya Allah gitu. Kalau dia dan antum saling kenal dari dulu atau gimana? Anak kenal beliau waktu itu di Wadi Mubarak. Anak saya kan 4 Ustaz di sini. Iya. Tapi waktu mereka mulai kelas 6 SD, anak taruh di Wadi Mubarak. Iya. Jadi apa namanya? Jadi beliau ngasih mobil ke Wadi Mubarak juga, ke Ustadz Didik namanya, apa namanya yang pemimpin Wadi Mubarak, dikasih mobil sama Yusuf Mansur Mazda. Mazda nggak tahu mobilnya siapa itu, tahu-tahu dikasih. Ya, Ustadz Didik kan pernah datang ke Melbourne 2 kali pada waktu Ramadan. Anak datengin Ustadz Didik, ini lulusan Madinah beliau. Iya. Nah, beliau pernah naik mobil sama anak ini, dikasih Yusuf Mansur bed. Ya, dikasih, luar biasa Pak Ustadz. Gitu, nggak tahu mobilnya siapa itu, pasti mobilnya orang yang ngasih dikasih. Pasti. Dia kok bisa sampai ke sana ya berpikirnya ya. Dr. Zakir Naik itu kan banyak penggemarnya. Pasti dia berceramah banyak orang, apalagi di stadion kayak gitu kan. Sampai ke sana dia berpikirnya dia. Oh iya Ustaz, itu jadi pada waktu pembicaraan di dalam itu katanya Dr. Zakir, si Yusuf Mansur sama si siapa Dodi betul ya. Dodi dia bilang saya akan ngasih, tapi dia minta jadi setiap Zakir naik ceramah, dia setiap bukan di Bekasi aja ya, dimanapun dia ceramah, dia minta untuk Yusuf Mansur dikasih ruang dan waktu untuk mengumpulkan sedekah. Untuk kebayang nggak antum kalau satu stadion Bekasi itu ngasih uang? Kebayang nggak antum? Oke. Katanya Zakir Naik ini pinter, katanya Zakir Naik ini bukan orang ikhlas ini.
Ini bukan orang ikhlas. Ya. Ini bukan orang ikhlas dan ini ada muatan politik. Saya tidak tahu dan saya curiga sama dengan orang ini. Wah, oke. Ini informasi yang bagus sekali nih. Luar biasa informasinya nih. Nih, itu lihat tuh orang segitu banyaknya Ustaz. Waktu itu lihat tuh, Ana sebagai panitia penuh. Iya. Ini masalah Yusuf Mansur ini zalim, ini orang harus betul-betul ya ini Ustaz, katanya Ali bin Abi Thalib Ustaz ya. Radhiyallahu anhu. Ya. Ali bin Abi Thalib tuh di salah satu bukunya mengatakan sungguh ada dua golongan manusia yang saya tidak sanggup memikulnya. Iya. Seolah-olah punggung saya patah untuk memikulnya, yaitu siapa? Alimun muta'atik dan jahilun mutanasik. Orang alim yang? Orang alim yang jahat dan orang bodoh yang beribadah. Itu ya. Iya. Iya. Orang alim yang jahat dan orang bodoh. Ada di Indonesia ini sekarang. Iya. Orang alim yang jahat dan orang bodoh yang beribadah. Orang alimun muta'atik dan jahilun mutanasik, yaitu orang alim yang jahat. Jadi orang alim tapi menjual ayat Ustaz. Kayak si Yusuf Mansur, kayak ulama-ulama yang ada ini. Iya. Dan jahilun mutanasik, yaitu orang jahil, orang bodoh yang beribadah. Iya. Jadi apa yang disuruh oleh ustadznya itu, yang alimun muta'atik itu dilakukan sama yang jahilun mutanasik. Iya. Orang bodoh yang rakyat yang beribadah. Iya. Itu kata-kata Ali ya, Pak Ustadz ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sungguh punggung saya patah untuk memikul dua jenis golongan manusia yang saya tidak sanggup memikulnya, katanya Ali bin Abi Thalib. Iya. Yaitu alimun muta'atik dan jahilun mutanasik. Iya. Orang alim yang jahat. Alimun muta'atik dan jahilun mutanasik. Orang alim yang jahat dan orang bodoh yang beribadah. Orang bodoh yang beribadah. Iya. Jadi orang bodoh yang beribadah ini ngikutin dari orang-orang alim yang jahat. Orang alim-alim yang jahat bilang, tanda kutip, udah kamu beribadah aja, Pak, sodako, nggak usah sholat, nggak usah ini, diikutin sama yang itu. Iya. Syukron kesir nih, Ana malam ini dapat banyak informasi dan pencerahan ini, Pak Ustadz. Sama-sama Ustadz, Ana terima kasih. Aku harus datang ke Melbourne ini. Insya Allah. Ana yang datengin antum nanti ke sini. Insya Allah tuh. Amin. Ini sekolah Muhammadiyah baru buka. Betul. Mulai 1 Januari beroperasi di sini. Betul. Informasinya baru beberapa hari yang lalu beredar. Gitu. Insya Allah. Masya Allah. Amin. Ana bisa sampai ke Melbourne. Insya Allah. Amin. Ya Allah Ustaz, selamat berjuang. Iya. Jazakallah ya Pak. Ya oke. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tadi ya sebuah wawancara dari Pak Darso dengan seorang panitia di acara Dr. Zakir Naik ya, yang mana ternyata Dr. Zakir Naik sendiri itu juga menyadari ya bahwa tindakan Yusuf Mansur ini suatu tindakan yang tidak mencerminkan sebagai sosok ulama begitu ya, yang ikhlas begitu ya. Ada kepentingan, ada udang di balik batu, ada kepentingan, kemudian tidak ikhlas. Baik. Jadi yang saya garis bawahi tadi adalah mereka kan minta ketemu dengan Zakir Naik itu, Dr. Zakir Naik itu kan hanya 6 mata, yang lainnya keluar. Jadi yang menemani Zakir Naik suruh keluar. Yang pertama yang ada di dalam Zakir Naik, kemudian Yusuf Mansur, kemudian Jody Brotosuseno. Hanya 6 orang ini yang mengetahui. Tetapi pada inti pembicaraan itu adalah Yusuf Mansur ingin memfasilitasi Dr. Zakir Naik, tetapi setiap ada acara di Indonesia dia minta waktu untuk mengumpulkan sedekah. Jadi bukan hanya satu acara Pak ya? Bukan hanya satu acara yang di Bekasi saja, tetapi setiap ada acara, ya mungkin kalau setiap acara kalau itu berhasil mungkin
di Indonesia juga ikut, di mana-mana mungkin juga akan ikut juga. Tapi Dokter Zakir Naik ini alhamdulillah mereka tidak terpancing dengan iming-iming akan difasilitasi, karena mereka sendiri ya orang ikhlas dan menilai. Zakir Naik langsung menilai bahwa Yusuf Mansur ini bukan orang yang ikhlas akan membantu itu, tetapi di dalam membantu itu ada niat di sana, yaitu kumpulkan sedekah, cari keuntungan kalau saya lihat begitu. Baik, ya tadi panitia acara tersebut ya yang itu panitia yang ngomong ya, yang kita hanya menganalisa saja. Yang tinggal di Mampet juga. Terus kita berpendapat kan begitu. Mengutip pesan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang dimana yang ditaklukkan oleh Ali bin Abi Thalib itu jika ada seorang orang alim yang jahat dan juga orang bodoh yang beribadah. Nah ini kalau Pak Haji ini membacanya seperti apa nih maksudnya? Jadi begini, kalau saya, jadi mereka mungkin yang dimaksud itu, jadi orang alim, mereka tahu agama, tetapi pengetahuan itu dipergunakan untuk mengelabui orang lain, atau membodohi orang lain, ya kan? Menjual agama gitu ya? Ya, jadi di sana posisinya ketika mereka punya ilmu bukan untuk kemaslahatan umat atau mengajarkan umat dalam kebaikan, tetapi mereka punya kepentingan pribadi. Kemudian yang kedua, orang yang bodoh yang beribadah ini buta taklid kan begitu, kalau dia sebutkan ya udah nggak usah sholat, sedekah aja cukup kan begitu. Jadi buta taklid, mereka tidak mau mengkaji, padahal kalau dalam agama Islam kan kafah ya. Yang wajib-wajib saja lah, yang wajib-wajib saja misalnya sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya kan. Ya kalau sedekah itu kan hanya sunnah saja Mas. Kalau kita mampu bagus, tapi kalau kita nggak mampu ya apa boleh buat dan begitu. Baik, Pak Haji, saya kira sudah panjang perbincangan kita Pak. Ini saya simpulkan tadi, yang pertama, jikalau masyarakat ini bersimpati kepada korban-korban bisnis Yusuf Mansur, hendaknya ini memboikot usaha Yusuf Mansur. Dan gerak-gerik Yusuf Mansur yang mengatakan bahwa sudah keluar dari bisnis warung grup ini disinyalir hanya akal-akalan saja gitu Pak ya? Pendapat saya hanya akal-akalan saja, nggak mungkin ditinggalkan kan? Orang perusahaannya berkembang nggak mungkin ditinggalkan. Baik Pak.